statement ini pernah juga dilontarkan beberapa bulan yang lalu di Surabaya. Ya. Dua-duanya, kalau tidak salah, di Surabaya itu Pak Dirjen Ahok juga sempat bilang, dua-duanya sudah mengajukan untuk perubahan. Karena kan ada kewajiban ketika terjadi penggantian ketua umum dan kepengurusan, maka wajib melapor untuk terjadi perubahan struktur di Kumham. Ya, kalau menurut saya dua-duanya kan sudah jelas kan disampaikan oleh Pak Dirjen. Pak Dirjen tidak mengakui dua-duanya, karena Pak Dirjen menganggap dua-duanya ada kesalahan, gitu ya. Nah, kalau yang pertama, jangan laksanakan kongres sebelum sepakat dengan 24 pengwil, 25 pengwil ya. Terus laksanakan dengan seperti ini dan seterusnya, gitu ya. Tapi di sisi lain ya, organisasi ini kan juga tidak bisa diabaikan, karena INI ini kalau kita merunut ke sejarahnya, bro, INI ini lebih dulu lahir daripada bangsa ini, bro. Iya. Bangsa ini tahun. Ya. INI itu lahir sejak 1 Juli 1908. Nah, Indonesia ini baru diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya. Nah, tetapi INI ini kemudian oleh ketuanya dulu yang namanya Elisa Pondaah, ya. Nah, itu mendaftarkan perkumpulan INI ini ke Kementerian Kehakiman tahun 1958 dan mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Nah, ya, badan hukum ini tentu ya ada persyaratan karena permohonan diajukan ke pemerintah dan kemudian mendapat pengesahan dari pemerintah. Nah, sehingga dia adalah perkumpulan yang berbadan hukum. Nah, jadi ada dua hal gitu ya. Yang pertama tentang historinya ya. Founding father dulu bagaimana membidani lahirnya organisasi INI dengan tujuan, tetapi ada hal lain tentang proses keluarnya status badan hukum gitu ya. Nah, ini kan tentu harus disejalankan. Jadi kalau dikaitkan dengan statement Pak Dirjen ya, menurut saya kalau yang diributkan sekarang masalah kode etik, ya, masalah kode etik, menurut saya kode etik ini itu perintah undang-undang. Jadi ketika saya menjadi notaris, walaupun SK notarisnya sudah keluar, tetapi sudah bisa menjalankan jabatan notaris apa belum? Belum. Sebelum sebelum sumpah jabatan ada di pasal 4 UU JN. Nah, demi Allah saya bersumpah ya. Dan seterusnya termasuk di situ peraturan perundang-undangan dan kode etiknya. Nah, kemudian undang-undang juga menyebutkan tentang kemandirian organisasi, ada di pasal 82 ya, ayat 3 ya, 4. Nah, juga di pasal 83 ya. Jadi organisasi yang menegakkan dan membuat kode etik gitu kan. Nah, kode etik notaris. Jadi itu perintah undang-undang. Kalau misalnya sekarang dibilang tidak perlu ada kode etik, itu juga salah. Ya. Karena itu kan perintah undang-undang. Kan bisa dibaca, ya kan? Lihat, ada di sumpah jabatan pasal 4. Kemudian ada di pasal 82. Kemudian ada di pasal 83, gitu ya. Nah, karena kalau sekarang pemerintah, Pak Dirjen ya, menyatakan hal seperti yang tadi, ya. INI ini kan bukan bukan instansi pemerintah. Nah, berbeda kalau dikatakan dia adalah bagian gitu kan, memang di pasal 82 ayat 5 ya, di situ kan disebutkan pembinaan dan pengawasan organisasi. Nah, melalui Permen Kumham. Nah, pertanyaannya, sudah lahir apa belum Permen Kumhamnya? Belum. Jadi, kalau mau menggunakan seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen, ya, menurut saya, segera terbitkan Permen Kumham pasal 82 ayat 5. Tapi sekarang ketika
pemerintah mengambil sikap dalam artian kan ini menyangkut hajat orang banyak, anggota luar biasa ini diangkat jadi notaris dengan melihat kondisi organisasi saat ini terjadi dualisme di kepengurusan, ada pengurusan kongres, hasil kongres, ada kepengurusan hasil KLB, kan dua-duanya ingin mengadakan UKEN, kan dua-duanya ingin melaksanakan UKEN, yang satu entar di bulan Mei, saat ini sedang promosi, yang satu ini akan melaksanakan pelaksanaan UKEN. Nah, yang mana? Yang KLB. Nah, jadi kan ngomong, memang dia bilang begini, tidak perlu kalau dikasih rekomendasi, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak pun, tidak masalah, datang saja ke Kementerian Hukum dan HAM bahwa rekomendasi dari MP, rekomendasi dari PD, SK akan saya keluarkan. Apakah salah dengan melihat kondisi organisasi saat ini untuk? Saya kira sekarang ini masing-masing harus menahan ego. Jadi ada 3 sisi, kiri, kanan, kemudian tengah. Ada produk Kongres, produk KLB, ada di sini pemerintah, selaku pembina notaris. Ya, pemerintah ya, pembinanya notaris. Ya. Organisasi kan belum keluar. Nah, jadi masing-masing harusnya duduk bersama, gitu, duduk bersama. Dan betul, ini masing-masing kan belum disahkan tentang hasil Kongres dan KLB-nya, ya. Tapi kita juga jangan mengorbankan kepentingan anggota. Calon anggota itu jangan dikorbankan. Makanya kalau anak-anak saya, rekan-rekan tanya, Om, jadi kita ikutnya UKEN yang mana? Om, kita ikutnya Bang, kita ikutnya magang yang mana? Saya bilang, ikut yang mana saja. Ikut yang mana saja. Karena bagaimanapun tidak boleh mengorbankan anggota. Mau ikut UKEN di bulan Maret, ikut aja. Mau ikut UKEN di bulan apa? Satu lagi? Setelah Lebaran. Nah, setelah Lebaran. Kapan mau ikut itu boleh, silakan saja, gitu kan. Nah, jadi kalau kemudian sekarang ada kebijakan yang dibuat oleh Pak Dirjen, ya. Nah, kalau itu mengorbankan kepentingan anggota, nggak perlu UKEN, ya. Kalau memang sudah saatnya, saya akan angkat. Memang kewenangannya untuk mengangkat. Kewenangan itu kan ada mengangkat, memberhentikan, ya. Itu Kumham. Jadi nggak boleh juga yang di sini, ya. Kemudian dengan arogansi masing-masing menyatakan, oh tidak bisa, kita ini kan perintah undang-undang. Ya tapi tetap saja gitu. Siapa sih yang mengangkat? Memang INI ini ada kalau anggotanya tidak ada. Anggotanya notaris apa bukan? Notaris. Masa tukang sayur. Jadi seperti itu, bro. Jadi nggak salah dalam artian Dirjen menyampaikan pendapat seperti tidak itu. Tidak salah. Karena dalam kondisi saat ini. Ya. Nah, kedua, UKEN dan sebagainya itu dianggap sebuah pemerasan. Nah, itu hal lain ya. Jadi, iya, kan dari awal saya juga mungkin saya dianggap sebagai bapak pemarah kalau zaman dulu itu gitu kan. Jadi kalau orang sudah orientasi materi di organisasi, saya memang marah. Saya memang marah, saya nggak suka gitu ya, karena saya ini dari zaman kecil gitu ya, karena saya orang kampung ya, dari rantau untuk bisa dapat ini perjuangan, nggak ada kayu jenjang di keping. Nah, kalau kemudian dimanfaatkan oleh para pengurus, uang junior untuk memfasilitasi senior, kalau menurut saya di organisasi INI itu tidak betul. Jadi itu salah, ya. Yang namanya mengada-adakan diklat, ya, kemudian poin-poin yang banyak itu kemanfaatannya untuk siapa?